Saudara-saudara, pertemuan kita hari ini tanggal 1 Oktober 2023 memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Saya sengaja membongkar tulisan saya yang dibuat bulan Agustus tahun 2019 ketika memperingati 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Judulnya adalah Memimpin Era Konvergensi 2045 ini. Saat Indonesia Emas, toh. Jadi dari kepompong menjadi kupu-kupu yang mulai terbang mendunia. Itulah Pancasila. Itu generasi milenial sekarang itu cuma menyadari bahwa masalah yang muncul abad 20 belum bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan yang lahir di abad 20. Dari demokrasi lalu kembali ke sektarian. Ya. Dari globalisasi dulunya itu sekarang kembali ke deglobalisasi. Ini mau kemana? Dari perdagangan bebas lalu kembali ke proteksionisme. Ya. Senjata nuklir mengancam kehidupan, akan merusak kehidupan termasuk pemiliknya. Ya. Jadi nggak bisa dipakai hanya untuk menekan yang sebagai the fetus, menekan yang lemah, karena pemiliknya itu sudah bukan hanya pemilik tunggal, tapi sudah beberapa negara lain juga sudah memiliki itu. Nah, itu gambaran kita Indonesia yang dari 2019 itu dalam 26 tahun akan berusia 100 tahun. Dalam kehidupan dunia yang semakin terintegrasi kenyataannya. Kita nggak bisa sama-sama. Tapi sikap manusianya mau mementingkan dirinya sendiri. Ya, kita hidup dalam keterkaitan. Dalam ekonomi perlu win-win. Dalam politik perlu ada musyawarah untuk mencapai mufakat. Menentukan bahkan dari yang paling simple, sederhana aja menentukan batas negara juga tak bisa sepihak. Ya, kecuali Anda siap dibawa ke mahkamah internasional dan dipermalukan di sana, toh. Nah, inilah sebenarnya yang disebut berkepribadian dalam budaya. Itu bukan untuk diri sendiri, tapi menyumbangkan Pancasila untuk perdamaian dunia itu, ya. Nah, pengalaman selama ini, ya, gerakan mau merdeka itu yang merupakan hak segala bangsa itu terhambat karena urusan kedaerahan, agama, kepercayaan yang berjalan sendiri. Dan pada saat itu ada ide dalam revolusi Prancis dikatakan equality, fraternity, and liberty. Ya, ini yang menarik kan? Ya, wah kalau gitu, lalu negara dianggap sebagai kontrak sosial antar warganya karena apa? Mudah terjadi instabilitas dengan perbedaan itu, toh. Lalu konsep itu
disempurnakan oleh Ernest Renan yang hidup 1823 sampai 1892 dalam buku What is Nation? Ya, apa itu nation? Ya, Anda bisa baca sendiri di sini ya. Nah, tapi konsep nation ini dalam kenyataannya gagal mencegah Perang Dunia I yang lamanya begitu dan korbannya 38 juta dan Perang Dunia II ya. Nah, Indonesia 1908 berdiri Budi Utomo ya, dan mengikuti konsep nasionalisme dari Ernest Renan tadi, sehingga 1928 sudah menghasilkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Belum negara loh ya. Indonesia tahun 1928 sudah lahir sebagai bangsa. Negaranya baru lahir sebagai kelanjutannya pada 1945. Gitu, dengan Pancasila sebagai filsafat bangsa dan dasar negara. Dan mengharapkan pada itu bisa menjadi jembatan emas untuk membangun bangsa dan negara seperti halnya Declaration of Independence 1776 di Amerika Serikat, namun dengan cara pandang yang berbeda, yang lebih ada, karena Amerika itu adalah orang-orang Eropa yang tertekan dan pindah bermigrasi ke Amerika. Nanti konsepnya adalah life, liberty, and pursuit of happiness itu. Ya. Nah, di konsepnya titik berangkatnya dari aku, perlindungan terhadap aku, dan itu dianggap hak asasi, ya. Sedangkan Indonesia Pancasila berbeda bergeraknya, titik tolaknya. Nah, 1945 PBB setelah Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah Perang Dunia Kedua, mendirikan berdiri tahun 1945 itu, dan 48 menerima dengan konsep hak asasi itu. Indonesia sebagai anggota ikut menandatanganinya ya ini ya. Jadi basicnya di situ. Mereka nggak tahu caranya bagaimana ini Ernest Renan yang sudah lahir, tapi lantas bagaimana mengendalikan kok sampai terjadi Perang Dunia Kedua, ya. Nah, disinilah kita mulai melihat benang merah diplomasi politik Indonesia di luar negeri. Lalu 1955 Indonesia mengadakan konferensi Asia Afrika, menginisiasi, gitu. Dan lalu mereka semua bingung ini, ya. Bagaimana itu Asia Afrika itu menghasilkan negara-negara baru, ya. Yang lalu gimana cara, apakah malahan bikin Perang Dunia Ketiga semakin mudah terjadi, meletup, toh. Nah, pada saat itu Bung Karno datang ke PBB untuk menenangkan, jangan takut, hai kalian, ya toh, karena nasionalisme Indonesia ini sudah hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi ketika deadlock itu Bung Karno memberikan visinya, bahwa visi kita itu begini, sehingga dia disambut dengan standing ovation, ya.
Nah, tapi kita nggak pada saat itu belum terjadi era revolusi teknologi informasi, di mana diversity-nya menjadi makin luas, macam-macam. Sehingga konsep Taman Sarinya itu bukan antar bangsa aja, antar berbagai macam, dari ilmu pengetahuan segala macam, toh, ya. Lalu muncullah netizen, negara tanpa nation without border, lalu timbul hoax segala macam, jadi bikin pusing ya. Nah, ada hal yang menarik pada 1960 juga itu, orang Barat melalui juga di Amerika itu juga menyadari, dan karena itu perlu didirikan Israel Center di Honolulu, ya. Nah, bagaimana itu bisa dimasukkan di dalam satu meja untuk berunding. Tapi apa mau dikata, yang terjadi malah perang dingin, ya. Nah, ada satu kejadian menarik 1960 juga itu, NASA, lembaga antariksa USA, merilis foto dunia yang diambil oleh astronot dengan mata kepalanya sendiri, dan melihat bagaimana luasnya alam semesta itu, dan posisi bumi itu seperti debu itu, ya. Nah, nasibnya sangat tergantung daripada kalau tidak kebentur sama meteor yang berkeliaran, toh. Tapi silakannya kalau dia dihancurkan oleh penghuninya sendiri, toh, ya, dengan berkelahi, ya, toh, saling menghantam. Nah, siapa yang kita harapkan, ya, karena ini semua sudah tingkatannya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka universitas seharusnya menjadi pusat peradaban itu. Karena dari sudut namanya saja, universe itu gabungan dari unity and diversity. Perguruan tinggi dalam bahasa Sanskerta, gu itu juga berarti gelap, ru itu terang. Gitu. Membawa dari kegelapan menuju kata keterang, ya. Dalam bahasa Arab, kosakata kuliah berarti juga unity, berbeda dengan ayat, kan. Nah, ilmuwan Werner Heisenberg yang hidup 1901 sampai 1976 ini pasti terlibat daripada pengembangan bom atom dan lain-lain, itu. Dia sudah berpendapat dalam sejarah pemikiran manusia, pencapaian tertinggi terjadi bila ada dua cara pandang yang bertentangan bisa dipertemukan. Jadi dia sudah berpikir begitu. Jadi bukan menguasai senjata pemusnah massal lalu dipaksakan, kalau nggak mau ikut saya hajar, itu, ya. Nah, tidak bisa, karena perguruan tinggi tidak bisa dikelola seperti sekolah kejuruan, ya. Beda, gitu. Karena itu perguruan tinggi berubah dari menara gading menjadi menara air yang mengalirkan air, membuat kehidupan semua makhluk itu. Lalu dan terakhir, setelah melalui berbagai macam konflik dan akhirnya memutuskan program bersama dari menjadi sustainable development goal, itu, ya, kan? Ya. Setelah cara yang sebelumnya gagal, itu, di mana konsepnya no one left behind itu. Jadi ini keadilan sosial sudah diterima oleh PBB itu, ya, dalam sustainable development goals itu. Sebuah kesatuan sistem pembangunan yang tidak mementingkan satu isu tertentu tidak bisa dibandingi oleh ideologi manapun itu, ya. Jadi di dalam PBB itu
sudah terjadi pikiran itu, ya. Keadilan sosial memang harus menjadi sendi dunia, ya. Nah, apa mereka lalu melihat bahwa wah ini kalau begitu Nusantara ini bisa menjadi memberi sumbangan, gitu. Karena terdiri pada 17.000 pulau dan 714 suku sudah mempunyai pengalaman dan budaya yang hidup berdampingan damai karena pengalamannya dikunjungi tradisi besar Timur dan Barat selama ribuan tahun maupun di zaman modern ini. Ya, jadi karena itu kalau disuruh ngatur ini kan sebenarnya kawan-kawan lama kita semua kan, dunia adalah kita kita berjumpa dengan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kawan-kawan lama kita kan. Karena ketika Marco Polo tahun 1200-an lebih sedikit itu dari Tiongkok dengan dalam mencari sutra ke Beijing sana atau ke Tiongkok, di Pasai ini sudah berdiri kerajaan Islam pertama. Dan 1000 tahun sebelumnya, abad kedua di Batu Jaya, Kerawang, 500 meter dari tepi Sungai Citarum, sudah berdiri kompleks candi yang dibuat dari batu bata. Ya, bukan tanah tapi dari batu bata. Ya, ada teknologi masuk. Ya, dan seluruh dunia ini mempunyai pengalaman yang seunik Indonesia itu. Ya, nah itu kenapa itu, gimana itu? Karena di Aceh itu tumbuh kayu keras singkil yang bisa untuk membuat perahu yang berlayar ke lautan itu. Ya. Kalau nggak ada kayu ya bagaimana kita kan nggak bisa keluar kemana-mana kan untuk bikin kapal. No? Jadi poros maritim Indonesia ini sudah berakar di zaman lalu. Ya. Juga mulai berkembang. Pokoknya di daerah di mana ada kayu keras seperti Jati di Jawa, Ulin di Kutai, Eben di Sulawesi, ya itu sudah terjadi. Dan saat itu kita bukan mencari sutra tapi menjual rempah, itu berjalan rempah, ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Ya, semua itu seperti biji yang ditanam di sini, hasilkan pertemuan budaya itu berinkulturasi dengan budaya setempat itu, ya. Jeruk yang sama biji ditanam di puncak, ditanam di Gunung Lawu atau ditanam di itu ya sama aja, hasilnya berbeda kan, ya. Nah, ini gambaran Nusantara ini begini, ya toh. 5 pulau terbesar dirangkum oleh laut, ya. Nah, bangsa Indonesia sudah terbentuk dulu, ya toh. Baru 1928, baru kemudian negaranya berdiri sesudah itu. Di bangsa Indonesia itu yang bisa menyatukan berbagai pulau, Yong Java, Yong Ambon, Yong Islamis dan Yong semua menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia pada tahun 1928, ya. Ya, nah tradisi ini tidak ada di negara asalnya. Seperti Semar itu tidak ada di India. Bagian daripada cerita Mahabharata kan. Halal bihalal juga hanya terjadi di Indonesia setelah merayakan Lebaran. Juga kuliner dan sebagainya itu luar biasa itu. Hubungan antara negara dan pergaulan internasional berdasarkan prinsip nasionalisme dalam Taman Sarinya itu setelah sampai ke Indonesia ini
berubah menjadi upgrade, bahwa semua itu menuju Trihita dia mengikuti India di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara, ya. Lalu Hamamayu Hayuning Bawono dan rahmatan lil alamin itu. Nah, kekuatan ideologi ini yang luar biasa dari Indonesia yang bisa memecahkan kebuntuan yang sekarang terjadi akibat proses deglobalisasi. Dan kita pengalaman itu. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu telah berkembang menjadi bahasa inklusif. Ditambahin kosakata kita kan. Satu-satunya bahasa dunia yang menggunakan aksara Latin yang mempunyai kosakata inklusif itu. Suku Jawa dan Sunda legowo ini. Bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia itu. Orang Betawi yang kecepit di antara Sunda sama Jawa itu juga mau menggunakan sehari-hari bahasa Melayu ya boleh aja, ya, tanpa tekanan. Juga berbagai suku kecil-kecil di Papua yang punya bahasanya sendiri hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia itu ya. Nah, lalu kita melihat bahwa kalau kita menjelaskan itu ke dunia ya kita bukan ngomong kosong kan. Ada buktinya kan ya. Nah karena itu cobalah kalau dunia ini perang terus seolah-olah bukan tambah semakin baik, tambah akan membahayakan. Cobalah beri misi pada kontingen Garuda dari Indonesia yang yang menjaga perdamaian di PBB itu diberikan tugas yang lebih luas, yaitu mengembangkan bahwa Indonesia boleh menjelaskan pentingnya kosakata kita itu inklusif itu ya, supaya dikenal oleh bahasa setempat. Dan untuk itu ya PBB harus menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa PBB ya. Di masa depan dunia itu ada gotong royong. Nah, pada tahun 1492 ketika Columbus menemukan pantai timur Amerika, maka itulah awal dari era Atlantis itu. Ya. Melalui Samudra Atlantis itu dia masuk terus dan Suez terus ke Asia di sini kan, ya, dan akhirnya ke Amerika juga, ya, dengan kapal itu sehingga menjajah di mana-mana. Dan karena itu disebut the Age of Discovery, di mana Eropa menjadi utama, gitu. Tapi setelah terjadi pergerakan dari orang Eropa ke Amerika dan setelah ada kemajuan menuju ke pantai barat, maka dia bergabung menjadi dengan Samudra Pasifik itu. Seperti Anda gambarkan ini, ini tadinya kan melalui Atlantik sini kan begini, ya, 1602 Belanda menjajah Indonesia kan ini ya. Nah setelah kemakmuran bergerak ke sini, lalu ini diatur oleh Samudra Pasifik gitu. Dan Amerika menjadi pusatnya itu, ya. Nah sekarang bagaimana dunia yang begini diverse ini harus diatur itu. Mula-mula dengan perang dingin dan lain-lain, sampai akhirnya gagal juga kan. Ya.
Jadi dunia mulai mempertanyakan, jangan-jangan kita harus belajar dari Indonesia yang menggunakan Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity itu untuk asas mengatur itu, bahwa di dalam unity itu bukan menyeragamkan, gitu. Karena di dalamnya ada diversity. Dan di dalam diversity itu bukan seperti pasir di lautan ya, di pinggir pantai. Tapi ada semen yang mengikatnya menjadi satu kesatuan ya. Jadi lalu dimulai dengan sekarang Inclusive Asia Pacific Community. Inilah yang diperlukan bergerak dari sini ya. Nah, Pancasila ini bisa mengatur ini semua. Karena berbeda dengan konsep liberalisme di mana the winner takes all, rule of law dijadikan law of the ruler tanpa dengan mengabaikan keadilan sosial, karena the winner take all. Padahal semakin banyak masalah di dunia ini muncul, di mana tidak ada satu pihak yang bisa mengklaim atau mempunyai semua resources yang dibutuhkan dan mengklaim bisa menyelesaikan sendiri. Global warming, gitu, umpamanya, gitu, bahaya perang nuklir dan lain-lain. Itu nggak bisa diselesaikan sendiri kecuali kolaborasi melalui musyawarah untuk mufakat, gitu. Nah, karena itu konsep self itu tidak boleh berkonflik dengan masyarakat itu, ya. Negara, dunia, dan bahkan dengan alam beyond yang menyangkut alam spiritual dari sang pencipta alam semesta ini. Jadi pendidikan kita harus dimulai dari PAUD ini dikembangkan ke arah sini. Tidak bisa kita kalau menggunakan double standar itu di PAUD untuk memperkuat kelompok sendiri, aku yang terpisah dengan kamu, ya, dengan dia, ya. Tapi kita semua adalah satu. Sehingga kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Kalau manusia sakit, saya ikut merasa sakit. Jadi suatu antropokosmik humanisme, bukan antroposentrik humanisme yang menguasai alam semesta ini untuk kepentingan saya sendiri, ya, saya sebagai penguasanya, ya. Nah, inilah perlunya ini, ya. Nah, karena itu self itu harus berkembang menjadi yang ini, ya, yang ditulis oleh Profesor Tuwiming ini, learning to be human. Nah, ini diterjemahkan dari konsep awalnya adalah dari Konfusius yang mengatakan tujuan hidup manusia di dunia ini apa? Ya belajar jadi manusia. Berapa lama? Apa sampai universitas ada PhD atau profesor atau enggak seumur hidup. PhD profesor itu hanya satu langkah yang bikin sendiri. Tapi orang itu harus belajar seumur hidup. Karena mempunyai konsep merasa bisa dan bisa merasa itu kan bedanya jauh kan dalam bahasa Jawa itu. Jadi akhirnya compassionate intelligence itu menjadi penting ini. Bisa baca di sini ya. Lalu terjadilah harmoni mayoritas dan minoritas. Ini Anda baca sendiri toh, ya. Langit atas kita yang nampak berawan bisa mengakomodasi miliaran planet tanpa merasa ini penuh sesak toh. Nah ini lihat nih, alam semesta begini ya.
Di bumi ini apa ya, hanya semprit aja di situ kan. Cilakanya kalau dirusak oleh penghuninya kan, gitu, dihancurkan. Kalau ketabrak meteor ya sudahlah, apa boleh buat lah, itu memang nasib lah, nggak bisa dihindarkan kan. Tapi kalau ini ya cilaka, gitu. Nah inilah mereka sudah, ini syair ini berasal dari Sangcai, ya, yang dikutip oleh Rodney Taylor, ya, bahwa langit itu adalah ayah, bumi adalah ibu saya, ya. Jadi manusia memang menjadi satu dengan alam semesta itu, ya. Nah karena itu Houston Smith mengatakan begini, seorang ahli diri apa MIT mengatakan dalam buku dari The World Religion as Quoted oleh Anwar Ibrahim, dengan bergesernya empati seseorang ke keluarganya, dia mengatasi keakuan yang sempit. Pergerakan dari keluarga komunitas mengatasi nepotisme. Ketika berlanjut dari komunitas ke seluruh bangsanya, dia telah melewati semangat kedaerahan. Dan ketika bergerak ke arah kemanusiaan yang universal, dia mengatasi nasionalisme yang sempit. Jadi inilah sudah ada roadmap-nya itu dalam kehidupan ini, gitu. Asal semua orang mau belajar, yang mau jadi pemimpin kan. Gitu. Nah ini saya mau kaitkan dengan rame-rame para pejabat publik yang mau pensiun mulai mengorbitkan anaknya itu untuk meneruskan itu. Itu sebenarnya tidak salah. Itu dilakukan juga oleh ayah daripada Siddhartha Gautama. No? Tapi putranya yang dia harapkan jadi raja meneruskan itu dengan menggunakan hak asasinya dia. Baginda, apa gunanya saya melanjutkan kerajaan ini kalau soal menjadi tua, sakit, dan mati yang sesuatu alamiah kok harus diikuti dengan penderitaan itu. Padahal saya pernah lihat ada orang keempat yang tua, matanya masih cemerlang gitu, meskipun jenggotnya semua putih, bicara masih kencring gitu, dan dikerubutin orang muda, dikelilingi orang muda yang bertanya, "Guru, bagaimana sih sebenarnya tujuan hidup ini kan?" Ya, lalu apa yang terjadi? Ya, saya akan keluar dari istana dulu untuk mencari jawaban ini. Nanti kalau saya sudah ketemu, ini baru saya baru kembali. Ya, nah inilah konsep dari itu. Jadi jangan dipersoalkan ini adalah aktif untuk membuat kaki di sana, kaki di sini, permainan baru apa. Ya itu pertanyaan salah, daripada mengumbar pertanyaan yang salah. Mengapa tidak menggunakan peristiwa pengalaman Siddhartha Gautama itu, ya toh? Karena kalau mereka hanya cari uang sendiri dirinya, ya sebentar lagi juga akan terjadi masalah dan dia akan digantikan oleh yang berikutnya. Toh? Nah kita juga harus melihat proses pengembangan penduduk dunia, toh, ya. Dan kita harus, karena kalau dunia menderita kan kita juga ikut menderita, ya. Ya. Nah ini Anda bisa lanjutkan, ya toh. Dan karena itu memang ya, karena konsep lingkaran yang beyond tadi itu, bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan itu ya tidak tidur. Ya. Kalau enggak siapa yang harus mengambil inisiatif, toh? Dan ini terjadi di dalam secara dalam neuroscience itu.
Bahwa nyamuk itu yang sangat memikirkan diri sendiri, dia menjatuhkan telurnya di dekat yang banyak air sehingga kalau jatuh jadi jentik-jentik dan jadi apa? Jadi nyamuk ya setelah itu. Kodok juga begitu. Tapi terjadi evolusi loncatan ketika ke ayam dan burung. Itu sangat kan melindungi itu. Ya, jangan coba-coba mendekatin ayam yang tadi mengerami telurnya toh. Anjing, kucing dan semua binatang. Tapi mengapa setelah sampai manusia malah cenderung banyak yang malah menjadi selfish. Nah inilah tantangan yang harus dilakukan oleh neuroscience itu. Karena itu dikatakan masa depan itu adalah abadnya neuroscience itu. Ya, nah seharusnya kita menciptakan orang baik. Kenapa? Satu orang jahat saja sudah kelewat banyak. Ya, 1.000 orang baik masih terasa kurang. Kalau ia bermusuhan, seperti sekarang ini antara Ukraina sama Rusia, ya tak? Di situ maka pentingnya 1.000 kawan masih terasa kurang. Satu musuh sudah kelewat banyak. Jadi bukan konsep permisif. Lalu ya semua orang yang pikirannya masih ngalor ngidul itu ya terima aja. Akhirnya orang itu mencelakakan kita sendiri kan. Nah di sini juga ada satu konsep bagaimana hubungan ekonomi. Ajaran kuno kita sudah mengatakan tuno sata, rugi uang, tapi bati sana itu ya. Ya. Jadi inilah tarian agung energi kosmis. Ya, nah, kita mau mengikuti ini. Dan kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa mau berperanan positif, maka dia akan mengarah kepada how to manage tarian agung energi kosmis ini, bukan memperkuat the winner takes all dengan memberi hak veto sehingga semenang-menang bisa dipakai untuk memperkaya dirinya. Nah ini kan sudah ada di dalam kitab I Ching, ya, tentang perubahan I Ching yang usianya ada tahu nggak? Itu sudah ada 5.000 tahun lalu atau 3.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Jadi karena itu kembali saya harus menutup. Gunungnya tetap gunung yang sama. Jalannya pun tak pernah berubah sepanjang masa. Yang berubah adalah pikiranmu. Oke, sampai di sini dulu. Ya. Dan kita jumpa dalam pertemuan berikutnya.